Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asia Fitri dari S1.06D Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pointer dan beberapa contoh program dari pointer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pointer. Yang pertama, definisi. Pointer merupakan salah satu fitur penting yang hanya terdapat pada bahasa C++, dan C++ ini merupakan turunan bahasa C. Nah, pada beberapa kasus untuk implementasi struktur data, pointer berguna untuk memprogram dengan baik dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pembuat program untuk memanipulasi objek. Nah, program adalah suatu variabel yang mengandung alamat memori dari objek lain. Pendefinisian pointer dalam kode program adalah dengan menambahkan kode asterisk atau berbentuk bintang di depan nama pointer. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari kode programnya. Dalam kita membuat sebuah program, kita menggunakan format seperti ini. Selanjutnya ada keterangan dari format atau kode program ini. Ada tipe data specifier, atau di dalam type specifier ini ada integer, float, dan double, atau bisa juga dengan nama kelas. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian bawah sini ada mahasiswa, ada tanda asterisk tadi, PTR titik koma. Ini merupakan contoh dari type specifier nama kelas, yaitunya pointer untuk kelas mahasiswa. Di sini itu nama kelasnya itu mahasiswa. Nah, selanjutnya ada nama pointer, nama variabel pointer yang akan digunakan. Nah, di sini itu juga ada tanda asterisk atau tanda bintang seperti ini untuk mengindikasikan ke compiler bahwa variabel yang didefinisikan adalah pointer dan bukan variabel normal. Nah, di sini itu ada integer, ada tanda asterisk integer. Ini merupakan pointer yang bertipe data integer, dan ini pointer bertipe data char, dan ini untuk tipe data float. Nah, saya sudah menjelaskan tentang mahasiswa atau pointer untuk kelas mahasiswa tadi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator pointer. Operator pointer ini ada dua. Yang pertama, operator difference, yaitu mendeklarasikan suatu variabel di dalam penggantian memori atau address of. Yang kedua, operator reference, yaitu dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam variabel yang berpointer. Nah, kita bisa menambahkan identifier atau identifier asterisk atau tanda ini, value pointed by. Nah, selanjutnya ada pointer point, di mana pointer yang dapat menunjuk ke sembarang tipe data seperti tipe data integer, tipe data float. Nah, selanjutnya pointer dan string. String string sama dengan kampusku. String dan tanda kode asterisk PTS sama dengan operator difference string. Nah, ada cout, operator reference PTR, handle. Kemudian yang bagian E, pointer dan array. Pointer dan array merupakan hal yang sama karena sama-sama menunjuk pada suatu alamat. Maka pada pointer yang menunjuk ke array tidak menggunakan tambahan operator difference di depan nama variabel array. Nah, bisa dilihat di sini ada integer angka, ada kurung sama dengan 1,2 titik koma. Integer ada tanda asterisk atau p angka titik koma. Nah, di sini itu ada p angka sama dengan
angka titik koma. Ini menunjukkan pointer yang menunjuk array. Di sini kan pointer yang menunjuk array, dan selanjutnya pointer yang menunjuk pointer. Hal ini ditandai dengan adanya dua tanda asterisk atau tanda ini sebelum nama variabel pointer. Ada float a sama dengan 0,6 titik koma, kemudian ada float, ada ptr1, dan selanjutnya ada ptr2. Nah, pada ptr1 ini cuma ada satu tanda asterisknya, namun yang pada ptr2 ada dua tanda asterisk, titik koma, kemudian pointer dan fungsi. Pointer dapat menjadi argumen untuk dilewatkan atau passing ke suatu fungsi. Nah, selanjutnya ada pointer to object. Pada pointer to object, di sini pointer dapat menunjuk poin ke objek yang sama seperti ke tipe data atau array. Pointer to object digunakan ketika tidak diketahui seberapa banyak objek yang akan dibuat selama program tersebut berjalan. Nah, selanjutnya dalam program pointer to object ini tuh terdapat dua operator. Yang pertama itu ada new, yang kedua ada delete. Nah, new ini berfungsi untuk meminta memori ke sistem operasi pointer, namun yang delete ini berfungsi untuk mengembalikan memori yang telah digunakan ke operator sistem. Nah, pada program juga terdapat destruktor yang bekerja ketika terdapat objek yang dihapus. Pada output program destruktor bekerja dua kali, yaitu ketika operator delete bekerja dan ketika program sudah berakhir. Nah, dan di sini juga ada tentang array of pointer to object. Salah satu konstruksi pemrograman yang umum adalah array pointer to object. Peraturan ini memberikan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel ke grup objek dibanding membuat objek dalam array. Nah, sekian untuk penjelasan materi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan membuat sebuah program pointer to array. Salah satu contoh programnya. Di sini saya menggunakan kode blok dan langsung saja ke programnya. Data. Kemudian return. Kemudian jangan lupa kurung penutupnya. Nah, di sini kita sudah melihat atau programnya. Sebelum kita melanjutkan ke atau menjalankan program ini untuk melihat hasilnya, maka saya akan menjelaskan mengenai program ini dulu. Nah, di sini ada include IOStream. Include IOStream ini merupakan file header input output. Yang selanjutnya ada using namespace, menggunakan namespace std. Ada integer main. Integer main ini merupakan fungsi utama yang dijalankan program. Yang selanjutnya integer data. Dan ini untuk isi datanya. Nah, integer data ini bagian sini itu merupakan deklarasi array data dan isi data. Nah, selanjutnya yang ini deklarasi pointer, kemudian ada pointer sama dengan data. Ini merupakan fungsi untuk memasukkan data ke pointer. Nah, ini untuk outputnya nanti mengakses array dengan pointer. Nanti kita lihat dari angka ini yang mengakses array dengan pointer dengan perintah point plus 1 ini bagaimana gitu. Nah, lanjut kita jalankan programnya. Sebelum itu kita dulu print, kemudian kita coba run apakah terjadi kesalahan dalam program kita. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya
outputnya itu integer data 22, ada 99, ada 77. Nah, yang diakses oleh array dengan pointer itu dengan apa sih namanya ini, dengan perintah ini merupakan hasilnya itu 99, mengakses array dengan pointer 99 seperti itu. Nah, untuk mungkin dalam program pointer to array hanya program sederhana seperti ini, dan lanjut berikutnya itu tentang pointer untuk string. Nah, lanjut saja kita ke pointer untuk string ya. Nah, untuk pointer string ini kita hapus saja untuk yang ini dulu. Kita hapus saja agar memudahkan kita dalam membuat programnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah program untuk pointer string. Nah, di sini sudah ada include your string using namespace std, ada integer main, dan ini sudah saya jelaskan pada program pertama tadi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke programnya. Ada chart. Saya menggunakan karakter atau bertipe data chart. Nama, kemudian sama dengan ini saya, atau bisa juga dengan saya kuliah di ITTP. Saya kuliah di ITTP ya, koma, kemudian untuk cout-nya ada bukan nama ya, atau tempat, cout tempat saja. Tempat kita coba dulu ya. Kemudian ada return, kemudian ini untuk pointer string. Walaupun ini program sederhana sekali ya, tidak banyak atau barisnya hanya sampai 10 saja. Kemudian kita coba run ya. Coba run. Oh ya, tadi belum saya keluarkan, cuman saya hilang ya. Nah, langsung saja saya coba. Kemudian kita coba apakah benar atau kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat output dari program ini. Ada ini outputnya, yaitu char, karakter outputnya itu tempat ya, nama tempat. Saya kuliah di ITTP, atau di sini pointer tempat ini ya, dengan tipe data char ya, karena string. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjelaskan dari program ini sedikit ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada char tempat. Ini itu merupakan deklarasi pointer dalam bentuk char dan memasukkan data dalam bentuk string. Kemudian ada cout tempat. Kemudian ini merupakan untuk mengakses pointer untuk mengeluarkan nilai string. Kemudian ada return 0 atau ini ya, apa sih namanya, return atau 0. Selanjutnya
return 0 ini merupakan untuk mengembalikan nilai. Kemudian ini ada tanda kurung. Ini jangan sampai jika di atas ini awal dari atau memulai mungkin ini tuh sebagai pembukaan atau kurung pembukaan, dan ini kurung penutupan. Jadi jika ada tanda kurung, maka yang di bawah sini juga harus ada tanda kurungnya atau penutupnya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke program berikut. Nah, ini kan sudah saya jelaskan mengenai tentang pointer untuk string. Selanjutnya pointer untuk pointer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pointer to pointer, dan untuk programnya kita coba ya. Ini tidak usah dihapus ya, memudahkan kita dalam membuat program. Nah, di sini ada integer angka. Kita memakai integer angka dengan nilai semisal 37 misal ya. Atau enggak yang genap, yang ya genap saja 90 ya. Kemudian integer spasi, kemudian tanda ini, kemudian ada poin, jangan lupa untuk titik komanya, kemudian ada integer, ada poin, kemudian ini, kemudian ada poin sama dengan ini merupakan difference ya, atau operator difference. Ada pointer, kemudian ada angka, titik komanya jangan lupa, kemudian poin, atau bisa juga dengan poin 1 atau poin 2, seperti itu juga bisa. Kemudian poin-poin sama dengan memakai difference lagi, kemudian ada poin. Kemudian untuk layoutnya kita memakai dua buah tanda reference ya, poin, kemudian returnnya seperti ini. Nah, sebenarnya tadi untuk penjelasan mengenai tanda reference ini dua, saya sudah menjelaskan pada materi tadi. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan untuk keseluruhan dari program ini, dimana pada untuk include sama using namespace ini saya sudah jelaskan pada program-program sebelumnya. Nah, untuk integer main ini fungsi utama yang dijalankan program. Nah, di sini ada integer angka sama dengan 90. Nah, ini merupakan deklarasi variabel angka dengan nilai 90. Nah, selanjutnya ada integer point. Nah, deklarasi pointer point di sini ya. Kemudian ada integer dengan dua buah tanda reference. Di sini untuk deklarasi pointer poin-poin yang akan diisi pointer point. Nah, selanjutnya ada poin sama dengan ada tanda difference angka, titik koma. Ini untuk pengisian pointer poin dengan alamat angka. Kemudian ada poin-poin sama dengan
ada juga dengan tanda difference point, titik koma. Ini merupakan pengisian pointer point dengan alamat pointer point. Nah, selanjutnya ada cout. Cout ini atau output yang akan dikeluarkan pada program berikut ini atau program ini, yaitunya untuk mengakses nilai angka dari pointer ke pointer. Nah, selanjutnya ada return. Return 0 ini merupakan untuk mengembalikan nilai 0. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita run saja ya percobaannya, kita jalankan. Untuk sebelumnya kita hapus dulu. Nah, lanjut ke percobaannya ya, kita clean dulu, kita lihat dan nah di sini sudah atau outputnya, yaitunya tentang integer angka sama dengan 90. Maka hasilnya itu 90 karena tadi kita itu untuk menemukan atau mengakses nilai angka dari pointer ke pointer. Ini merupakan cout atau point. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke program berikutnya. Program berikutnya itu tentang pointer pada fungsi atau pointer to function ya. Nah, di sini saya juga akan membuat sebuah program. Seperti biasa, yang ini tidak usah dihapus. Kemudian selanjutnya saya akan membuat pointer pada function ya atau fungsi. Nah, selanjutnya integer tambah. Ini ya. Maaf. Integer tambah, kemudian apa tidak usah ya, kita langsung saja integer x sama dengan 3, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian materi dan penyampaian dalam penjelasan program. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Asya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.